penyusunan maupun tahapan yang perlu dilakukan. BRIN sebagai pembina teknis nanti barangkali bisa mendiskusikan, mengkonsultasikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan penyusunan RPG pemajuan iptek. Mohon izin saya share screen ya. Baik, selamat pagi. Jadi langsung kita menuju ke substansi saja dari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana implikasi dari peraturan pemerintah atau Perpres 57 tentang bagaimana bentukan BRIN, dan inilah konsekuensi daripada litbang-litbang di daerah yang sekarang diintegrasikan di dalam BRIN. Ya, dalam konsekuensinya harus menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek, sehingga BRIN mengeluarkan peraturan di dalam bagaimana mengelola tata kelola riset di daerah. Nah, sebelum itu mungkin Bapak Ibu sekalian saya sekilas memperkenalkan bagaimana BRIN dan struktur litbang atau riset iptek di nasional, sehingga nanti bisa kita menjadikan referensi atau mungkin mitra kerjasama maupun konsultasi di dalam pengembangan iptek di daerah. Mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal BRIN nanti sekilas bagaimana struktur dan kemudian penggabungan dari berbagai kegiatan di BRIN. Jadi kita akan mencoba beberapa diskusikan adalah dari konsep rancangan PP Rencana Induk Pemajuan Iptek jangka panjang. Dan ini kita harapkan menjadi kerangka dasar ataupun struktur yang menjadikan kerangka pikir kita bagaimana kita mengembangkan RIPJ nanti di daerah. Kemudian bagaimana penyelenggaraan dan inovasi daerah. Kemudian bagaimana kita menyusun rencana induk dan peta jalan. Kemudian ada beberapa contoh nanti mungkin sebagai referensi untuk Sumatera Utara. Selanjutnya adalah mungkin Bapak Ibu yang mungkin OPD-OPD yang tidak terkait dengan kelitbangan, mungkin teman-teman litbang mungkin sudah sangat mengenal dan bagaimana itu BRIN, dan beberapa yang sudah konsultasi di Jakarta. Jadi mungkin kita bagaimana Perpres 78 itu integrasi lembaga pemerintah yang di bawah Presiden. Jadi bagaimana mengintegrasikan litbang-litbang yang ada di kementerian dan lembaga litbang yang non kementerian digabung di dalam BRIN. Jadi itulah yang munculnya Perpres 78 adalah Perpres perubahan yang ketiga. Bagaimana itu BRIN terbentuk sehingga punya tugas bagaimana litbang jirap itu baik secara pusat, provinsi maupun kabupaten kota diintegrasikan ke dalam satu pembinaan dan rencana pengembangan secara terpadu, dan inilah yang nanti dikelola ataupun dikoordinasikan oleh BRIN. Nah, inilah yang struktur BRIN. Jadi ada pada prinsipnya ada BRIN itu ada nanti ada litbang manajemen litbang jirap, kemudian ada yang disebut teknis, jadi operator pusat riset atau organisasi riset yang sifatnya adalah teknis. Jadi bagaimana BRIN mengelola atau mengkoordinasikan kegiatan riset di daerah ini pada waktu Perpres perubahan ketiga di litbang-litbang daerah juga diintegrasikan ke dalam BRIN secara teknis, kemudian secara binwas umumnya tetap di bawah nanti Kemendagri. Nah, inilah yang menjadi tugas kita, bagaimana Kedeputian Bidang Riset dan Inovasi Daerah itu membina dari 34 provinsi dan 504 kabupaten kota. Ini sedang bersama-sama kita membangun ekosistem riset di daerah. Kemudian secara teknis itu ada juga dibagi di dalam 12 organisasi riset, yang ini adalah integrasi dari berbagai riset yang ada di kementerian, dan ini dibagikan dengan organisasi-organisasi riset, dan itu menjadikan begitu banyak pusat riset yang ada di BRIN yang dikoordinir baik itu yang ada di daerah, provinsi maupun di pusat. Jadi yang itulah sehingga di provinsi pun juga ada beberapa CWS sifatnya co-working space yang ada di berbagai provinsi di Indonesia, sehingga teman-teman yang
dahulu diintegrasikan, tidak harus berpindah ke pusat maupun di sebagainya, masih bisa bekerja di daerah masing-masing. Nah, ini kira-kira dari 12 organisasi riset inilah penjelasan dari 85 organisasi, 12 organisasi yang terdiri dari 85 pusat riset. Nah, ini yang terdiri dari berbagai hal, nanti bisa dibaca secara satu persatu, nanti bisa terkait sebagai fungsi pembinaan pusat riset. Jadi organisasi ada organisasi tenaga nuklir, organisasi energi dan manufaktur, riset kebumian, organisasi riset hayati, organisasi riset elektronik dan informatika, penelitian sosial, arkeologi, riset kesehatan, nanoteknologi, pangan, dan orientasi tata kelola pemerintahan. Jadi ini sebagai mitra, sebagai litbang jirap yang secara teknis adalah dia yang akan mengoperasionalkan risetnya. Sehingga dan manajemen adalah sebagai supporting dan mengelola fasilitas-fasilitas risetnya. Nah, inilah bagaimana sekilas gambaran tentang BRIN, dan begitu banyak sumber daya manusia dan fasilitas yang dikelola, sehingga inilah bisa dimanfaatkan oleh teman-teman daerah sebagai nanti kolaborasi maupun kerjasama di dalam rangka mengembangkan kegiatan-kegiatan riset yang di daerah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita RPP nasional pun juga sedang digodok dan sedang dikaji terus. Jadi BRIN baru 2 tahun sehingga nanti punya tugas untuk bagaimana rancangan rencana induk PJP 2045 itu yang ini sedang terus dilakukan diskusi dan perumusan. Oleh karena itu paling tidak ini ada sedikit gambaran ya sebagai sebagai kerangka pemikiran supaya nanti kita punya konsepsi yang besar atau yang sama dari antara pemikiran di pusat juga ada pemikiran sampai provinsi dan di kabupaten kota. Nah, hingga konsepsi pokok-pokok pikiran rancangan peraturan sampai 2045. Nah, basic pemikiran di dalam rangka depan adalah nanti visi Indonesia 2045, jadi kondisi-kondisi yang akan dicapai atau mungkin dituju di dalam pengembangan visi Indonesia 2045 ini sebagai pokok kerangka pikir kita supaya nanti kita juga bisa mengembangkan pola-pola pikir kita kontribusi apa terhadap nanti di dalam yang akan direncanakan Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan ada recovery dan sebagainya, ini target-target nasional dan target-target kegiatan ekonomi tadi, pertumbuhan ekonomi, jadi bagaimana bisa berkontribusi di dalam pengembangan pencapaian visi 2045. Kemudian pokok-pokok yang nanti kita lakukan bahwa Indonesia menjadi negara maju, kemudian mencapai penduduk per kapita, kemudian ada transformasi struktur ekonomi, kemudian ada landasan pembangunan ekonomi nasional. Ini yang nanti kita coba bagaimana itu menurunkan di kebijakan di daerah. Kemudian juga ada berbagai pertumbuhan, permasalahan dasar nasional, permasalahan isu strategis nasional, kemudian juga indikator-indikator yang akan dicapai. Inilah benchmarking atau indikator-indikator di dalam bagaimana akan kita capai sehingga kita perlu strategi-strategi yang supaya itu bisa tercapai di dalam pencapaian masing-masing per 5 tahunan dan sebagainya. Nah, kemudian basic regulasi yang ada sekarang adalah Sinas Iptek, sehingga bagaimana kita bisa menurunkan RPJD ini di dalam dokumen-dokumen yang tadi bisa operasional, kemudian juga harus secara regulasi dan itu bisa dilegitimasi sehingga Bapak Ibu mempunyai landasan-landasan yang jelas bagaimana penjabaran kegiatan itu. Sehingga jangka panjang itu 20 tahun nanti yang ke belakang, kemudian jangka menengahnya 5 tahun, jadi kemudian tahun-tahun seperti apa, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian di dalam litbang di daerah nanti ada posisi-posisi tertentu. Jadi ada mungkin beberapa daerah yang mempunyai kualitas sumber daya manusia maupun kegiatan litbang yang sudah maju mungkin bisa melakukan teknis-teknis risetnya. Sedangkan teman-teman daerah yang mungkin baru mengembangkan atau kemampuan terbatas di dalam risetnya bisa kolaborasi atau mungkin banyak memanfaatkan pemanfaatan hasil-hasil riset yang ada di perguruan tinggi maupun lembaga riset
swasta maupun negeri dan sebagainya, sehingga tidak perlu melakukan riset mengembangkan dari basic riset dan sebagainya. Inilah nanti kita coba membahankan bersama. Jadi kemampuan kita di mana. Jadi nanti di rencana induk pun akan tertuang bagaimana itu menjabarkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan riset di daerah. Nah inilah sehingga dari tujuan SISNA dan sebagainya ini akan diarahkan menjadi cakupan pemajuan iptek baik jangka panjang maupun jangka menengah, ini yang kerangka-kerangka, sehingga lebih banyak nanti diharapkan di provinsi maupun di kabupaten kota nanti lebih tadi bersifat action plan, jadi lebih banyak kita menerapkan bagaimana iptek-iptek yang sudah ada atau yang sudah dikembangkan oleh perguruan tinggi maupun sebagai lembaga riset itu bisa langsung diimplementasikan, sehingga teman-teman daerah nanti di dalam penjabaran kegiatan-kegiatannya bukan mengidentifikasi kebutuhan risetnya, tapi bagaimana memanfaatkan hasil-hasil riset yang sudah ada. Nah ini nanti makanya nanti perlukan kerangka-kerangka berpikirnya bagaimana mengidentifikasi hal-hal semacam itu. Selanjutnya adalah bagaimana kita peran iptek di dalam mendukung. Nah ini sebagai kerangka dasar, jadi yang dikembangkan di dalam penggunaan nasional, sehingga nanti teman-teman di Sumatera Utara bisa menjadi kerangka dalam operasionalnya. Ya bagaimana tadi pada prinsipnya adalah bagaimana kegiatan iptek ini bisa mendukung di dalam pertumbuhan ekonomi secara langsung, kemudian akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak secara langsung. Nah inilah sehingga kerangkanya akan kita coba memecahkan bagaimana masalah dasar nasional, dan ini juga nanti juga diturunkan kabupaten, provinsi, dan kota. Jadi kalau di nasional itu di state adalah bagaimana energi, pangan, dan kesehatan. Ini nanti sebagai target output yang utama. Kemudian nanti bagaimana tadi meningkatkan nilai sumber daya alam, hilirisasi, substitusi impor, dan sebagainya, sampai dengan bagaimana quick win tahunannya. Nah, quick win tahunan ini bagaimana hasil riset yang sudah ada, namun belum optimal, dioptimalisasikan, sehingga punya berdampak langsung. Dan inilah perlu tadi kontribusi yang clear, dan mungkin posisi-posisi dari lembaga perguruan tinggi, lembaga riset, kemudian user-user perguruan tinggi mungkin yang perlu mengembangkan riset-riset dasar, atau juga pemerintah daerah. Nah, kemudian bisa memecahkan tadi urusan-urusan terkait problem-problem yang ada di daerah, sehingga bisa langsung menjadi quick win atau impact langsung di dalam tahunannya. Nah, sehingga di dalam pendukung pertemuan yang tidak langsung juga demikian, jadi nanti ada pembangunan berkelanjutan, pengembangan sosial budaya, penguatan ekosistem. Nah, ini juga perlu diperkuat sehingga kebijakan perspektif tentang kelembagaan iptek, sumber daya iptek, jaring iptek. Nah, ini yang perlu dikembangkan, sehingga nanti dukungan-dukungan, nanti ada berbagai indikator-indikator yang harus dicapai di dalam atau terlibatkan di dalam capaian-capaian di kebijakan pemerintah daerah. Ini juga harus diakomodasi bagaimana tadi sesuai dengan yang disampaikan prioritas-prioritas di Sumatera Utara. Jadi ada pembangunan SDM yang unggul, bagaimana kolaborasi risetnya, yang awal infrastruktur dasar, dan sebagainya. Inilah juga nanti bisa menjadikan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa memposisikan berkontribusi terhadap kegiatan pembangunan nasional, kemudian juga mungkin daya saing di masing-masing daerah yang komplementer, daya saingnya tidak saling komplementer, sehingga kita punya agregatif yang kebijakan daya saing yang saling mendukung. Nah, kira-kira nanti di dalam kerangkanya ini adalah sebagai visi, misi, sasaran, dan strateginya, ada nanti dijabarkan di dalam proses-proses. Yang perlu diketahui adalah bagaimana nanti kita di dalam konten rencana induk itu bagaimana kita bisa menjabarkan capaian dari kelembagaan iptek operasional seperti apa, kemudian kemampuan sumber daya ipteknya. Ya, jadi sumber daya iptek itu bukan hanya melingkup di dalam satu organisasi iptek itu sendiri, tapi juga ekosistemnya. Jadi ini yang seringkali bahwa teman-teman, terutama di teman-teman litbang di daerah ini, banyak sekali sumber daya yang sangat terbatas, infrastruktur inilah, sehingga harus berpikirnya terbuka. Jadi bagaimana dia bisa mengakomodasi, memanfaatkan sumber daya iptek baik di wilayahnya maupun bagaimana dia membangun jaringan ipteknya.
Kemudian kapasitasnya IPTEK. Nah, di kapasitasnya seperti tadi kan sering diskusi atau teman-teman konsultasi di pusat itu bagaimana kapasitasnya, terutama tadi ada dukung kualitas sumber daya manusia, jabatan fungsionalnya dan aktivitas dan sebagainya. Nah, ini yang seringkali terkendala sehingga harus kita coba merubah orientasi kita bahwa kapasitas ada sebagai mungkin sebagai manajemen atau manajer kegiatan, bukan sebagai pelaksana, mungkin terlibatnya terlibat berbeda dengan teman-teman yang teknis riset atau IPTEK-nya. Kemudian program-program IPTEK ini juga memerlukan tadi program-program prioritas, sehingga bagaimana di dalam program itu nanti bisa kita kembangkan sehingga dalam kerangka bahwa kita punya rencana induk yang tadi yang implementatif. Selanjutnya adalah bagaimana kita melihat sumber yang program-program riset. Jadi rinciannya kira-kira nanti bagaimana kita bisa melihat sumber daya IPTEK, ya sumber daya IPTEK yang perisetnya atau mungkin Litbang Jiratnya sebenarnya seberapa besar saja. Sehingga tadi ada mobilitas periset. Jadi tidak teman-teman yang OPD itu bisa nanti di dinas-dinas yang lain bisa langsung bisa bermetrik dan sebagainya, kerjasama kolaborasi, tidak? Sehingga nanti bagaimana baik outputnya maupun operasionalnya, nah, OPD dan lembaga Litbang itu bisa berkontribusi secara mobile terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian Sarpras riset dan inovasi ini juga bahwa Sarpras tidak harus berada di dalam satu unit pemerintahan atau unit OPD, tapi bisa juga memanfaatkan Sarpras riset yang ada, manfaatkan di perguruan tinggi yang ada di atau lembaga swasta atau mungkin nanti fasilitas-fasilitas dari BRIN dan sebagainya. Kemudian pendanaan ini juga pendanaan dari penganggaran riset jadi yang harus dilakukan bagaimana program-program itu didukung. Kemudian kelembagaan IPTEK, fasilitas insentif yang perlu dikembangkan juga, fasilitas apa yang akan mendukung tadi pemanfaatan apa yang perlu fasilitas apa yang perlu dikembangkan atau mungkin diperlukan. Kemudian kapasitas peningkatan kompetensi IPTEK dan peningkatan literasi ini juga perlu ada pelatihan, peningkatan kualitas sumber daya dan sebagainya. Kemudian program-program IPTEK nanti seperti yang program prioritas tematiknya. Jadi adalah bagaimana peran masalah utama pembangunan baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini dengan harus sinkron. Sehingga nanti kita coba sinkronisasinya. Kalau di pusat kan seperti ini, kerangka berpikirnya adalah masalah pangan, energi, kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial budaya. Sehingga diturunkan ke dalam bidang-bidang teknologi maupun riset-riset yang lain. Nah, kerangka berpikir demikianlah mudah-mudahan nanti bisa menjadi frame atau menjadi filter dari kegiatan-kegiatan teman-teman yang di Sumatera Utara yang akan menyusun di dalam kerangka penyusunan pemajuan IPTEK-nya. Nah, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan riset yang ada di daerah. Inilah sehingga tadi implikasi dari Perpres 78 bahwa ada dibentuk BRIDA atau nanti teman-teman ada BRIDA maupun nanti bagi lembaga mandiri maupun lembaga yang masih bergabung di perencanaan. Sehingga inilah konsekuensi dari Perpres ini adalah teman-teman Litbang atau lembaga-lembaga OPD Litbang ini harus melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK. Nah, inilah yang akan menjadikan penugas atau tugas dari bagaimana di dalam pasal 67 itu teman-teman riset atau riset inovasi daerah atau Litbang Jirap yang ada di daerah itu harus mempunyai platform atau rencana induk. Nah, bagaimana tata kelola atau penyelenggaraan riset di daerah ini yang akan sangat spesifik dengan lembaga-lembaga riset karena teman-teman di Litbang itu adalah sebagai OPD adalah penugasannya adalah sebagai penunjang urusan. Memang kadang-kadang melakukan riset tapi bukan lembaga riset. Inilah yang akan membedakan dengan mungkin perguruan tinggi lain, tapi adalah melakukan riset mungkin iya, tapi dia bukan lembaga riset. Ini yang harus kita pemahaman bersama sehingga jangan kejebak bahwa kita lembaga-lembaga yang ada itu ada sebagai penunjang urusan, sehingga inilah yang perlu kita pemahaman bersama sehingga nanti teman-teman lebih banyak bagaimana kebutuhan-kebutuhan pemanfaatan IPTEK atau riset itu yang dibutuhkan oleh OPD yang lain. Nah, sehingga teman-teman di Litbang itu ada fungsi sebagai
sebagai inventory iptek atau riset, atau juga sebagai intermediator. Jadi kalau kebutuhan-kebutuhan di OPD risetnya apa, nah teman-teman di Litbang itu ada sebagai fungsi inventory apa yang ada di mana, sumbernya ada posisi di mana. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan di daerah itu adalah dari provinsi, adalah diselenggarakan oleh Brida provinsi di daerah kabupaten kota, sehingga perlu pembentukan Brida dan sebagainya. Sehingga riset dan dapat diselenggarakan oleh lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat atau lembaga asing yang dengan Brida, dan inilah hasilnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Litbang atau Brida. Nah, inilah yang nanti perlunya kita kembangkan bersama. Nah, ini lembaga riset yang harus dilakukan di daerah dalam riset penyelenggaraan, dan di penelitian tadi seperti apa yang dilakukan diarahkan Pak Kaban adalah bagian peningkatan kinerja pemerintah daerah, tata kelola pemerintah daerah, pemberdayaan peran, pendidikan daya saing daerah, dan pendidikan kesejahteraan. Dan pengembangan dan pengkajian dan penerapan ini lebih banyak nanti bagaimana kita kolaborasi dengan teman-teman di lembaga-lembaga riset. Ini karena lebih banyak bagaimana kita banyak kolaborasi dan kerjasama-kerjasama yang bisa dilakukan. Kemudian bagaimana kita penyusunan di rencana induk plan peta jalan. Nenda sebagai tugas konsekuensi dari pembentukan Litbang di daerah, bahwa rencana induk ini ada sebagai pemajuan iptek, ada sebagai guna peningkatan tata kelola pemerintahan, peran publik, kualitas perencanaan, dan berbasis bukti. Atau ada kajian-kajiannya, ekosistem dan daya saing daerah. Ini yang perlu dilakukan sebagai batasan. Sehingga bagaimana kita mengarahkan atau mengisi dari berbagai hal. Nah, inilah ada transformasi di dalam Perbrin 5. Kalau dulu teman-teman Litbang itu mempunyai dokumen perencanaan RIK, rencana induk kelitbangan, dan sekarang ditransformasikan dengan Perbrin nomor 5 itu bagaimana rencana induk RPG. Jadi dengan adanya integrasi atau mungkin di kelitbangan di daerah atau di Kemendagri dulu fungsi pembinaannya, sekarang semua secara teknis ada dikelola oleh RIDA atau di kedeputian RIDA. Ini yang sehingga perlu dilakukan penyesuaian di dalam penyusunan dokumen yang ada di teman-teman di daerah. Sehingga di Perbrin nomor 5 itu bagaimana tata kelola riset dan inovasi daerah di dalam nanti mengelola bagaimana kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan. Nah, paling tidak nanti di dalam RIPJ nomor 5 itu ada gambaran dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang ada di daerah, sehingga punya scoping yang masing-masing daerah akan punya karakter atau bukan spesifik problemnya. Ini yang perlu kenali dari teman-teman dalam penyusunan. Kemudian prosesnya adalah berbagai proses, data persiapan, organisasi. Sekarang teman-teman di Provinsi Sumut kemarin sudah melakukan persiapan awal, menyusun draft sekian dari beberapa bab sudah dilakukan, dan ini mudah-mudahan hari ini tematik tabelnya diperdalam sehingga nanti akan dalam itu menyusun kerangka-kerangka. Jadi sistematikanya adalah seperti 8 bab, jadi gambar umum dan sebagainya dengan perincian demikian. Jadi nanti di sebagai dokumen bagaimana latar belakangnya, alasan dan sebagainya, prosesnya, gambar umum, kemudian gap. Kemarin teman-teman sudah sampai 3 bab. Ya, jadi ini mungkin di gambar umum tadi lebih dipertajam. Jadi teman-teman lihat bagaimana tadi gambaran kondisi riset yang ada, di mungkin gambaran umum daerah itu lebih banyak bagaimana yang mendukung tentang kegiatan riset dan inovasi daerah. Mungkin akan supaya kita membedakan gambaran umumnya itu memang mendukung yang kondisi-kondisi riset inovasi daerah. Demikian nanti kita bisa pelajari bersama. Kemudian tantangan dan peluang riset. Jadi bagaimana kita melihat peluang dan tantangan ke depan, atau apa yang tentang kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan OPD, bukan kebutuhan risetnya, tapi bagaimana riset itu bisa dimanfaatkan tantangan-tantangan di OPD yang seperti apa mereka. Ya, kemudian gap analisis. Jadi selama ini bagaimana teman-teman di OPD itu memenuhi atau menyediakan riset-risetnya atau solusi-solusi risetnya, apakah mereka langsung kerjasama dengan perguruan tinggi atau mungkin dengan konsultan atau dan sebagainya. Inilah bagaimana menganalisis. Kemudian strategi riset,
bagaimana rekomendasi risetnya, kemudian bagaimana pemenuhan kebutuhan pemanfaat risetnya, kemudian strategis apa yang perlu dengan peta jalan seperti apa yang akan dikembangkan jadi. Jadi setelah 5 tahun, kalau di RPD 2 tahun ini 2026, teman-teman semua akan menyusun RPD-nya. Jadi bagaimana nanti tahun 2004 untuk apa yang mau dilakukan, 24 sampai 26. Sehingga nanti riset tahunannya, kebutuhan-kebutuhan pemanfaatannya itu bisa mencapai quick win yang ditetapkan. Nah, kemudian proses yang tahapannya ini yang nanti seperti yang kita punya ajuan RPD dan sebagainya, dan tadi sudah ditentukan tema-tema prioritasnya, tema prioritas daerah tadi ada 4. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa dikolaborasikan ke dalam FQD hari ini, kemudian nanti kita bisa menyusun bab-bab selanjutnya, sehingga paling tidak ada rancangan awal atau rancangan draft di dalam RIPJ nanti bisa bicara kortek berjenjang maupun konsultasi publik dan sebagainya, sehingga paling tidak beberapa waktu ke depan sudah ada paling tidak rancangan yang bisa ditetapkan dengan perkadanya. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti di dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian bisa merumuskan kegiatan-kegiatan yang strategis di rencana, kemudian peta jalannya, walaupun masih mungkin dalam draft ya, atau seperti apa. Nah, ini perlu penyesuaian mungkin dengan karena di provinsi ini akan lebih makro, dan mungkin ada penetapan kawasan atau wilayah kabupaten daerah yang itu menjadi penetapan prioritas provinsi. Nah, ini harus dikolaborasikan nanti di dalam rencana RPJ-nya kabupaten kota. Nah, ini juga kabupaten kota nanti juga supaya ada sinkronisasi, sehingga ada tidak kontradiktif atau tidak saling menghilangkan, hingga inilah yang diharapkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, yang itu ada beberapa sedikit lampiran nanti ini sebagai gambaran untuk bagaimana fungsi sulut, nanti kita positioningnya nanti di lampiran kita sharing beberapa data sharing dan sebagainya, dan di contoh-contoh strategi kebijakan pembangunan analisis potensinya, kemudian ada penetapan produk unggulan nanti bisa dikonfirmasi, kemudian bagaimana penetapan industri daerah. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, jadi kira-kira bahan yang menjadi barangkali bisa menjadi bahan diskusi maupun menjadi kerangka pemikiran, dan mudah-mudahan ini sebagai pengawal, dan ini di beberapa daerah sedang paralel sedang melakukan diskusi seperti ini. Nah, mudah-mudahan di Sumatera Utara akan menjadi formulasi yang baik, dan ini bisa diimplementasikan ke dalam kegiatan-kegiatan penyusunan RIP, bukan hanya sekedar menyusun dokumen, tapi juga bisa dioperasionalkan dan menjadi acuan, dan teman-teman OPD itu menjadi kolaborator utama bahwa kebutuhan pemanfaatan iptek itu yang diutamakan. Jadi bukan risetnya sendiri, tapi riset bisa dilakukan oleh pihak-pihak lembaga riset maupun lembaga kegiatan-kegiatan yang memang dia punya kewenangan di riset, sehingga teman-teman daerah itu lebih banyak inventory beberapa hal yang tadi kebutuhan pemanfaatannya, ini akan supaya nanti lebih mudah diimplementasikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kira-kira gambaran umum yang bagaimana kisi-kisi di dalam perencanaan penyusunan dokumen pemajuan iptek di daerah, dan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi bahan sebagai referensi untuk menyusun di kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, demikian. Baik, saya kembalikan Bapak Ibu sekalian. Boleh berdiri atau baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ya. Yang saya hormati Bapak Kaban, Dr. Insinyur Hasmi Rizal Lubis, MSI, Ibu Kabit Rino, Ibu Pena, Tapi Siregar, kemudian perangkat daerah provinsi yang berhadir, yang saya hormati, perangkat daerah kabupaten, kota, lembaga penelitian dan stakeholder terkait, serta tim forum, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan RINOP Provinsi Sumatera Utara. Baik, saya menyampaikan yang telah disusun oleh tim dari Bapelitbang. Berdasarkan penyampaian yang akan kita lakukan adalah ada PPT yang akan kita tampilkan. Penyampaian kali ini akan kita sampaikan terkait dengan progres daripada pengerjaan rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Provinsi Sumatera Utara 2024-2026. Ya, ini visi, kita teruskan. Ya, dasar hukum yang tadi, dasar hukum saya pikir sudah cukup kuat tadi dari apa yang sudah disampaikan Pak Kaban dan juga dari pihak BRIN. Kemudian ini juga tadi sudah disinggung format rencana induk peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan. Ada pendahuluan, gambaran umum yang tadi dikatakan sangat harus dikonsentrasikan ke keterkaitannya dengan riset dan inovasi, baik di Sumatera Utara dan di daerah nanti tentunya. Ya, ini bagian dari bab 1 pendahuluan yang terkait dengan visi misi. Nanti kita akan juga tampilkan dengan waktu yang terbatas work daripada pengerjaan yang sudah dilakukan oleh tim dari Bapelitbang. Berikutnya, ini tadi yang juga menjadi gambaran umum yang menjadi penting untuk dipastikan berdasarkan kondisi terakhir, update data dan seterusnya. Berdasarkan data-data ini nanti ada keterkaitannya dengan penyusunan daripada rencana RINOP dan inovasi yang akan dilakukan ke depannya. Ya, ini masih di bab 2 dan ini di bab 3 adalah tantangan dan peluang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunartono dari BRIN yang juga berkaitan dengan ekosistem daripada Bapelitbang dan seterusnya. Ya, analisis kesenjangan. Jadi kita sudah sampai di bab 4 pengerjaannya. Namun demikian ini baru draft dari para tim sinkronisasi, juga telah ada berbagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti akan dilakukan penyusunannya di bab 5 sampai bab 7 sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama. Barangkali masuk ke Word saja yang menunjukkan bahwa pengerjaannya sudah berada di bab 4, tetapi tetap akan mengakomodir apa yang menjadi masukan terkait tadi, misalnya bab 2 yang sangat penting untuk diperjelas kembali. Nah, jadi rencana induk draft yang kita maksud ini sudah dikerjakan, kita kerjakan bersama-sama. Di bab 1, nah ini daftar isi, daftar tabel dan seterusnya. Berikutnya di bagian berikutnya ini latar belakang, ya,
Oke, ini visi misi dan strategi rencana induk riset dan inovasi Provinsi Sumatera Utara. Oke, sebentar, itu dasar-dasar hukum tadi ya, sudah. Lanjut, Pak Boy, ke bawah. Sebentar, nah ini dia tadi, ini sudah diterima juga ya, di-share ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa gambaran umum ini tetap akan menerima masukan-masukan yang terkait dengan kondisi yang terkini. Aspek geografi sebagai gambaran umum. Lanjut. Ya, jadi ini implementasi dari sistematika tadi yang sudah disampaikan sebelumnya di bab 2. Terus oke, kita pikir masuk saja ke bab 3 sebagai ini merupakan kondisi gambaran umum tadi, termasuk ini wilayah rawan bencana dan seterusnya. Ini data diperoleh dari BPS, dari berbagai sumber yang dari kelembagaan yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan selanjutnya. Halaman berapa? Ya, ini bab 3. Bab 3. Betul ya? Bab 4. Bab 3 juga tadi, ini kelembagaan, kemudian ini program inovasi yang sudah dilakukan. Kemudian ini sebentar. 4. Ya, analisis kesenjangan. Jadi sesuai dengan bab yang sudah diatur sedemikian, sesuai dengan ketentuan dari PKBRIN, ada bab 4, analisis kesenjangan kebijakan berbasis ekosistem. Nah, ini sudah kita mulai masuk, namun tetap tadi kami sampaikan pada para forum sinkronisasi akan tetap memperjelas nanti ini ke isinya. Misalnya prioritasnya tadi sudah juga disampaikan, sumber daya manusia, ya. Terus, nah ini tadi sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini ada data-data yang sudah kita masukkan terkait dengan kondisi terakhir. Kemudian ketenagakerjaan dan dunia usaha. Berikutnya, ya, lanjut. Jadi ini terbagi dua. Ini masih secara umum kondisinya. Nanti yang 4 bagian tadi lebih khusus lagi, yaitu di bagian bawah. Terus, ini. Ya, sini. Oke, turun. Nah, jadi ini peningkatan kualitas SDM berdasarkan data-data, ada tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini, jadi ini merupakan bentuk yang sudah draft yang kita sampaikan juga, adanya kesenjangan daripada rendahnya capaian IPM misalnya. Ini anggaran dibuat semua Bapak Litbang, nanti menyesuaikan. Kemudian capaian nasional terlampaui, tetapi ada kesenjangan IPM yang tetap harus dilakukan rencana inovasi berikutnya. Ya, langsung ke pertumbuhan ekonomi inklusif juga demikian, sudah kita sampaikan, ada bentuk perencanaannya. Oke, jadi sampai di bab 4 lah pengerjaannya, sedangkan strategi riset dan inovasi di daerah, kemudian bab 6 peta jalan riset dan inovasi di daerah, itu masih
harus disusun sedemikian rupa pada hari ini dan akan dilengkapi sebagaimana bagian-bagian yang menjadi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi riset dan inovasi Provinsi Sumatera Utara. Saya pikir itu sebagai pengantar kami, saya sampaikan untuk selanjutnya nanti akan dilengkapi dan diperbaharui data yang mungkin masih ada yang kurang atau dilengkapi untuk memastikan bahwa rencana induk ini sesuai dengan kebijakan yang berjalan sebelumnya. Barangkali itu dulu sebagai pengantar dari saya mewakili tim dari Bapelitbang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karim Sinaga. Mohon applause-nya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah tadi kita sudah mendengarkan dua paparan yang akan menjadi bahan untuk diskusi kita di room yang akan kita breakout. Bapak Ibu, untuk FGD yang akan kita lakukan pada hari ini ada dua tema yang akan kita diskusikan. Untuk hari ini adalah tema peningkatan kualitas sumber daya manusia dan yang kedua peningkatan layanan infrastruktur berkelanjutan. Sedangkan di esok hari juga ada dua lagi temanya, yaitu tentang prioritas pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Baiklah, sebelum Bapak Ibu memilih ruangan yang akan dimasuki untuk berdiskusi, kami sampaikan bahwasanya di ruangan baru ini akan menjadi room 2, temanya adalah infrastruktur. Kemudian untuk di room 1 itu di ruang Merkuri 2 dan temanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih room sesuai dengan permasalahan daerah, isu strategis ataupun kondisi di daerahnya. Kemudian kami sampaikan juga bahwasanya untuk di room 1 yaitu tepatnya di Merkuri, pembahasannya ada terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nanti akan membahas sektor pendidikan, kesehatan, dan gender. Lalu untuk di room 2, di ballroom ini, temanya adalah peningkatan layanan infrastruktur berkelanjutan, akan membahas sektor infrastruktur jalan, kawasan permukiman, irigasi dan air bersih, ketimpangan wilayah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan energi kelistrikan. Jadi kami persilakan Bapak Ibu untuk memilih room sesuai dengan kebutuhan dari daerah masing-masing. Baik, sebelum saya serahkan kepada moderator masing-masing room, jadi untuk moderator di room 1 yaitu adalah Bapak Heri Adahari STMT, di room 2 ya, maaf saya ulangi, untuk di room 1 itu moderatornya adalah Bapak Faisal Eriza Esos MSP, silahkan Pak. Lalu untuk di room 2, tepatnya di ballroom ini, Bapak Heri Adahari STMT. Baiklah, untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator dan Bapak Ibu kami persilakan untuk memilih room berdasarkan kebutuhan dan isu strategis daerahnya masing-masing. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi kembali ya Bapak Ibu, untuk di room 1 itu di Merkuri 2. Jadi di depan ballroom ini temanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, itu terkait sektor pendidikan, kesehatan, dan gender. Lalu untuk di room 2, tepatnya di ballroom ini, temanya peningkatan layanan infrastruktur berkelanjutan. Sektor yang didiskusikan adalah jalan, kawasan permukiman, irigasi dan air bersih, ketimpangan wilayah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta energi. Demikian, terima kasih. Untuk Bapak Ibu dari OPD yang terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan gender bisa menuju ke Merkuri 2 di depan ballroom ini ya Bapak Ibu, di sebelah toilet. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahman karunia kesehatan hingga kita bisa berkumpul pada ruang yang berbahagia ini dalam acara rapat fokus group discussion
untuk penyusunan dokumen rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Deputi Riset dan Inovasi Republik Indonesia, dan saya hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah Sumatera Utara, yang saya hormati tim koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi, yang saya hormati Ketua Lembaga Penelitian, yang saya hormati undangan yang mohon izin kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kita dikasih waktu hanya 2 jam untuk memaparkan 6 topik atas FGD kita ini. Oleh karenanya mengingat waktu, izin kami memanggil satu persatu narasumber yang nanti ketika kami panggil mohon untuk bersedia ke atas. Baik. Untuk yang pertama Untuk yang pertama topiknya tentang jalan, oleh karenanya kami minta kesediaan Bapak Dr. Insinyur Budi D. Simalingga MSI untuk maju ke depan, Pak. Perlu sedikit kami